Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian bahasa Arab 5 jurus mahir membaca kitab gundul metode Syamil. Sahabat sekalian dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mulai mempelajari jurus pertama dari program 5 jurus mahir membaca kitab gundul, yakni jurus memahami pola perubahan kata yang merupakan bagian dari ilmu shorof. Pada materi kali ini kita akan sama-sama mengenal istilah wazan dan mauzun. Wazan dan mauzun. Kalau bahasa sederhananya adalah rumus dan contoh. Jadi wazan itu rumus, mauzun itu contoh. Baik. Apa itu wazan? Wazan artinya timbangan atau pola, yaitu rumus atau patokan baku yang ditetapkan oleh ulama bahasa. Sedangkan mauzun yaitu yang ditimbang atau yang dipola atau contohnya. Nah, baik, supaya lebih jelas kita lihat tabel berikut. Ada contoh kata, ini kata kerja lampau, ini kata kerja sedang. Contohnya kataba menjadi yaktubu. Kataba ini 3 huruf, dan ketiga hurufnya itu semuanya berharokat fathah. Menjadi yaktubu 4 huruf. Ya. Kemudian ada contoh kata yang lain, yakni nasoro. Sama dia dengan kataba 3 huruf. Dan ketiga hurufnya fathah. Berubah menjadi yansuru. Sama dengan yaktubu, dia 4 huruf. Harokat pertamanya huruf ya harokatnya fathah. Kemudian yang kedua sukun, ketiga dhammah, keempatnya juga dhammah. Sama dengan contoh ketiga, yakni nasoba menjadi yansubu. Nah, ketiga contoh kata ini, ketiga-tiganya memiliki pola yang sama. Maka kemudian dirumuskanlah oleh para ulama ahli bahasa menjadi sebuah pola tersendiri, yakni berpola fa'ala yaf'alu. Jadi huruf pertama, kaf, nun ini diwakili oleh huruf fa. Ya, huruf fa harokatnya fathah. Nanti disebut istilahnya fa fi'il. Kemudian huruf ta, huruf sod dan sod diwakili dengan huruf ain. Namanya nanti ain fi'il. Dan huruf ba, ra, dan ba diwakili oleh huruf lam. Jadilah polanya atau wazannya adalah fa'ala. Sedangkan ini yaktubu, yansuru, yansubu diwakili wazan atau pola yaf'ulu. Baik, untuk lebih jelas kita bandingkan dengan contoh yang lain. Ini contoh doroba yadribu. 3 huruf, 4 huruf. 3 hurufnya fathah. Yang 4 huruf ini huruf kedua sebelum akhir, yaitu huruf ra-nya kasroh. Bandingkan dengan ini, huruf sebelum akhirnya dhammah. Kemudian contoh lain, nazala yanzilu. 3 huruf, ketiga-tiganya fathah. Kemudian ini 4 huruf, huruf zainya kasroh, sama dengan huruf ra.
Bandingkan dengan ini, dia harokatnya dhammah. Kemudian contoh ketiga, jalasa yajlisu. Jalasa 3 huruf fathah. Jadi yang ini sama polanya dengan ini. Sedangkan yang ini huruf lamnya kasrah. Sama dengan ra, zai, lam. Sama-sama berharokat kasrah. Bandingkan dengan ini, huruf kedua sebelum akhirnya dhammah, dhammah, dhammah. Nah, karena ini memiliki jumlah huruf yang sama, harokatnya juga sama, ya ini demikian pula, jumlah hurufnya sama, harokatnya sama, maka mereka dikelompokkan dalam satu pola tersendiri, satu rumus tersendiri, atau istilahnya wazan tersendiri, yakni wazan fa'ala yaf'ilu. Bandingkan dengan ini fa'ala yaf'ulu, ainnya ini, ain fi'ilnya dhammah. Kalau ini ain fi'ilnya kasrah. Baik, di kolom ketiga, contoh katanya adalah mana'a yamna'u. Sama, di sini 3 huruf, sini 4 huruf, tapi nunnya fathah. Najaha yanjahu. Sama 3 huruf, ketiga-tiganya fathah, ini 4 huruf. Dan huruf jimnya berharokat fathah. Kemudian nasoba nasoha yansohu. Nah, di sini huruf shadnya berharokat fathah. Maka karena ini memiliki pola yang sama, fathah, fathah, fathah. Di sininya 3 huruf semuanya fathah, dibuatlah satu pola tersendiri atau wazan tersendiri atau rumus tersendiri, yakni wazan fa'ala yaf'alu. Jadi kalau kita cermati untuk fi'il lampaunya ini semua sama, fa'ala, fa'ala. Di sini yang membedakan hanyalah ain fi'ilnya, di sini dhammah, di sini kasrah, di sini fathah. Nah, yang berwarna ini, yang hijau ini, inilah yang disebut dengan mauzun. Artinya yang ditimbang atau contoh. 3 ini hanya sebagian contoh. Dalam bahasa Arab ada masih ribuan kata yang bisa masuk dalam kategori mauzun. Nah, tapi ribuan contoh itu kemudian diklasifikasikan dalam rumus tertentu. Nah, rumus itu namanya wazan. Nah, jadi kita target pembelajarannya di sinilah hanya mengenalkan istilah wazan, mauzun, dan mengenalkan 3 wazan di sini, yakni wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'alu. Nah, sebagai latihan pertama, antum bisa buka di halaman 8 dari buku 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul. Ya. Ini contoh mauzunnya amala ya'mulu. Nah, perhatikan di sini mimnya berharokat dhammah. Ya. Maka wazannya berarti adalah fa'ala yaf'ulu. Bukan fa'ala yaf'ilu, bukan fa'ala yaf'alu. Apa artinya? Nah, silakan antum cari di kamus Al-Ma'ani Arab Indonesia. Masukkan kata ini. Amala. Ya, masukkan amala. Alif hamzah. Ya. Nanti akan muncul artinya adalah mengharapkan atau arti yang serupa. Nah, sisanya sebagai latihan supaya antum cepat mahir. Ya, ini diisi, ditulis di buku 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul. Jazakumullah khairan. Saksikan video-video lain di channel YouTube kami Ma'had Darul Ma'arif Banjarmasin. Silahkan pula follow kami di akun Instagram Wahyudi Ibnu Yusuf. Dan jika antum berminat bergabung dalam program kajian 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul, silahkan dihubungi nomor WA yang tertera. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah dibagikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.